Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update baru seputar cryptocurrency. So, pada hari ini guys kita akan bahas putaran Bitcoin lagi dan seperti biasa kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,05 triliun dolar atau naik sekitar 6,06%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 21.200-an, Ethereum 1.734, BNB 294, Cardano 0,52, XRP 0,35, Solana 34, dan Polkadot kembali ke urutan ke-10 dengan harga 7,76 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 9%. Top performernya adalah Bitcoin, guys. Sudah jarang ya kita mendengar Bitcoin sebagai top performer dengan kenaikan 9,43% ke 21.288 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan 3 reasons why Bitcoin traders should be bullish on Bitcoin. Jadi menurut artikel ini ya guys, bukan menurut saya, menurut artikel ini ada 3 alasan kenapa traders Bitcoin harusnya bisa udah sedikit ke arah bullish sekarang. Tentunya ini akan memicu kontroversi juga ya, karena nggak semua orang beranggapan bahwa kita sudah di bottom. Masih banyak juga yang beranggapan kita akan drop lagi satu kali lagi, mungkin menuju ke 16, 15, 13.000, 12.000, atau bahkan ada yang bilang sampai 8.000. Gitu ya. Tapi let me know apa yang menurut apa pandangan kalian terhadap hal yang disampaikan di artikel ini. Nah, menurut mereka ada beberapa hal yang diperhatikan dan menunjukkan bahwa Bitcoin sudah berada di area yang cukup baik dan bisa jadi sudah berada di bottom bear market. Pertama adalah investor tool 2-year MA multiplier. Jadi ini adalah indikator yang secara historis juga terbukti cukup akurat dalam memprediksi area-area oversold maupun overbought. Setiap kali kita melihat Bitcoin itu break di atas garis merah ini yang merupakan 2-year moving average atau moving average 2 tahunan dikali 5, sedangkan yang hijau itu adalah 2-year moving average atau moving average 2 tahunan. Nah, setiap kali kita break di atas garis merah ini, itu biasanya sudah merupakan saat-saat yang baik untuk start melakukan distribusi. Oke? Jadi, tidak hanya membeli guys, tapi ketika kalian take profit pun, itu saya pribadi menganjurkan untuk take profitnya bertahap gitu guys. Karena kalian juga nggak bakalan tahu topnya di sebelah mana. Jadi bertahap. Supaya kalau misalnya kita melihat ada kenaikan yang signifikan lagi, at least kalian masih ada punya sisa koin di sana dan kalian masih bisa take profit di atas lagi. Oke? Sama juga ketika kita drop di bawah garis hijau ini yang merupakan 2-year moving average. Itu biasanya adalah saat-saat yang baik untuk start melakukan akumulasi. Oke? Kata kuncinya guys, start melakukan akumulasi, bukan all in. Kenapa? Karena data-data seperti ini hanya menunjukkan ke kalian area, bukan angka yang persis. Ini adalah area-area yang baik untuk start melakukan akumulasi. Memang terbukti kalau kalian lihat dari cycle-cycle sebelumnya, kita itu selalu mendapatkan area bottom bear market ketika kita sudah break di bawah garis hijau ini. Di cycle 2012 sama, di sini juga sama. Oke, kalau kalian akumulasi setiap kali kita break di bawah garis hijau ini, harusnya so far kalian mendapatkan profit yang lumayan besar. Dan kali ini, guess what? Kita juga udah melihat hal yang serupa terjadi. Di mana kita udah juga breakdown di bawah garis hijau ini yang merupakan 2-year moving average. Nah, kita terlihat sudah cukup lama juga berada di bawah garis hijau tersebut. Itu adalah data yang pertama. Kemudian juga ada namanya golden ratio multiplier. Oke, di sini juga sama. Setiap kali kita breakdown di bawah garis orange, itu juga udah berarti saat-saat yang baik untuk start melakukan akumulasi. Beberapa kali cycle sebelumnya juga terlihat hal yang sama. Selain itu, juga adalah MVRV yang juga udah pernah kita bahas beberapa kali sebelumnya. Dan ini belum berubah, kita juga udah melihat MVRV berada di area yang persis sama dengan beberapa kali sebelumnya ketika kita menyentuh bottom bear market. Jadi dengan adanya beberapa data on-chain ini, artikel ini menyimpulkan bahwa harusnya Bitcoin traders sudah sedikit banyak bisa ke arah bullish. Kata kuncinya guys, kita sudah berada dekat dengan area bottom bear market. Oke, data-data ini nggak bisa menunjukkan ke kalian angka persisnya di mana bottom, nggak bisa. Hanya menunjukkan ke kalian area yang sudah cukup baik, sudah cukup undervalue, dan harusnya kalian udah boleh start melakukan akumulasi. Kita ambil contoh seperti ini guys, simpelnya aja gitu ya. Kita ambil yang ini. Katakanlah
kalian masih ragu untuk beli sekarang, kok saya mau beli tapi saya takut dia bakalan drop lagi ke 15.000, 12.000 kok. Apa yang harus saya lakukan? Saya selalu rekomendasikan kalian untuk lakukan dollar cost averaging. Kenapa? Karena itu akan membantu kalian secara mental. Terlebih lagi kita melihat data-data on-chain seperti ini menunjukkan bahwa kita udah berada di dekat area bottom bear market. Dan rata-rata udah menunjukkan bahwa kita undervalue, gitu ya. Logika sederhananya begini guys, kalau misalnya kita ambil dari cycle-cycle sebelumnya gitu ya, 2012 deh kita anggap. Kalau misalnya setiap kali kalian membeli, ketika dia breakdown di bawah garis hijau ini, anggap saja kalian beli di sini deh, gitu kan? Dan ternyata dia drop lagi 30-40%. Kalian ini kan masih di bawah 10 dolar nih guys. Anggap aja kalian beli di harga 7 dolar, ternyata dia drop lagi ke 4 dolar. Kurang lebih hampir 50% lagi dropnya. Tapi apakah kalian akan peduli kalian belinya di 7 dolar, 6 dolar, 5 dolar, atau 4 dolar ketika di cycle top berikutnya itu kita udah di harga 1000 dolar. Kalian mau beli di berapapun, itu kalian cuannya udah luar biasa besar. Oke? Kalian bisa bayangkan kalau misalnya nih di sini kita drop sampai 4 dolar, tapi kalian nunggu di 3,5 misalnya. Dan kalian katakan, saya nggak mau beli kok kalau nggak nyentuh 3,5 dolar. Tapi ternyata kita udah nggak nyentuh ke sana dan kemudian masuk ke cycle baru. Apa yang akan kalian lakukan? Kemungkinan besar, kalau kalian nggak punya planning yang jelas dan nggak punya plan B, kemungkinan besar kalian bakalan beli ketika Bitcoin sudah di all time high lagi. Dan itu menyalahi prinsip dasar investasi guys, dimana dikatakan simpelnya kalian buying low, selling high. Nah kalau kalian lakukan ini, kalian ya buying high, gitu ya. Walaupun tetap masih bisa cuan, tapi cuannya itu udah mungkin sebagian besar cuan yang bisa kalian dapatkan kalau misalnya kalian beli di sini udah hilang gitu, karena kalian belinya udah di all time high. Sama juga di sini. Oke, di cycle berikutnya kita juga melihat ada bear market. Kalau kalian beli di sini, anggap aja kalian beli di harga 800 gitu kan. Kemudian harganya drop lagi ke 600, ke 500, 400. 50% lagi dropnya misalnya. Dan kalian masih menunggu, saya tunggu di 300 deh kok, gitu kan. Ternyata nggak nyampe 300. Nyampe cuma 400 dan kita kemudian ke cycle yang baru lagi. Kalian apa yang akan lakukan? Kemungkinan besar kalian akan beli juga di all time high yang baru. Nah, dengan adanya hal ini saya cuma pengen kasih tahu guys, kita semua di sini hanya mempunyai analisa, prediksi yang bentuknya probabilitas. Nggak ada yang tahu pasti bottomnya di sebelah mana. Saya cuma pengen pesan kalian jangan terjebak untuk terlalu fanatik ke salah satu senario. Makanya saya selalu sarankan kalian dollar cost averaging supaya kalian sudah punya exposure di market, karena kita melihat data-data ini menunjukkan bahwa kita udah dekat dengan area bottom. Area ya guys, area. Dan kata kuncinya adalah start melakukan akumulasi, bukan all in. Supaya apa? Kalau kalian sudah punya exposure, kalaupun kita naik dari sekarang, gitu ya, kalau kita membentuk bull cycle dari sekarang, kita nggak drop lagi misalnya, kalian udah punya exposure di market. Dan kalian nggak bakalan FOMO, karena kalian udah punya, udah beli, udah sempat beli. Kalaupun misalnya kita drop lagi ke 15.000, 12.000, ya kalian anggap itu sebagai diskon, karena kalian dollar cost averaging. Jadi itu menurut saya adalah cara yang terbaik kalau misalnya kalian masih pemula, kalian masih nggak terlalu ngerti soal teknik analisis dan lain sebagainya. Cara ini udah paling simple gitu guys. Oke, yang penting kalian sabar, orientasinya jangka panjang, dan beli ketika indikator-indikator dan juga data-data on-chain sudah menunjukkan Bitcoin berada di area yang undervalue. Sesimpel itu guys. Apakah menurut kalian, atau apakah kalian setuju guys dengan statement saya barusan? Ataukah kalian masih tetap berpandangan bahwa ya biarin aja lah, kok saya tetap pengen nunggu aja di 15.000 misalnya, 10.000, saya nggak bakalan beli lagi, nggak bakalan mau beli kalau misalnya belum menyentuh area saya. Apakah masih ada orang-orang seperti itu? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan tidak mengherankan harusnya ya guys, ketika kita melihat market kembali rally kemarin, break di beberapa area resistance juga, kita melihat ada likuidasi kembali terjadi. Kali ini juga lumayan besar, 379 juta dolar, ada sekitar 104.000 traders yang ke liquid. Ini juga sedikit banyak menunjukkan bahwa masih banyak memang short yang masih ke open, masih floating gitu guys. Dan 1-2 hari ini ke squeeze semuanya, banyak yang mendapatkan short squeeze. Dan kita melihat likuidasinya ini cukup besar gitu ya. Terakhir kali kita melihat likuidasi sebesar ini untuk arah short itu di Juli 2022. Jadi sudah 2-3 bulan yang lalu gitu ya. Jadi sekali lagi guys, dalam keadaan market seperti ini gitu ya, pastikan kalian menerapkan risk management yang baik. Oke.
Sebelum kita masuk ke chartnya, guys, untuk kalian yang masih mencari exchange untuk diversifikasi aset, kalian bisa manfaatkan BingX menjadi salah satunya, karena di BingX kalian bisa manfaatkan berbagai fitur yang ada, seperti copy trading, kalian juga bisa trading spot, kalian juga bisa trading future, kalian bisa grid trading, semuanya ada di sini. Oke, dan juga di sini saya sudah sering sampaikan copy tradernya banyak banget. Kalian bisa cek semua background mereka sebelum kalian melakukan copy trading. Dan kalau misalnya kalian tertarik pun saya sarankan pakai capital yang kecil dulu untuk coba-coba. Kalau memang ternyata dia konsisten bisa profit, baru kalian tambah sedikit demi sedikit capitalnya. Dan kalau misalnya kalian mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah, kalian berkesempatan menangkan reward hingga 6 jutaan rupiah. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kalian klik link yang ada di kolom description box di bawah. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari weekly chart terlebih dahulu. Karena di weekly chart ada hal yang menarik nih, guys. Ada hal yang menarik di mana kita melihat ada candle yang terlihat cukup bullish nih, guys. Di mana kalau kalian perhatikan, di minggu ini kita melihat para bears mencoba untuk break di bawah area 19.000, tapi kemudian di reject oleh para bull. Dan bahkan rejectionnya itu lebih kuat daripada para sellersnya. Oke, jadi itu adalah sebuah indikasi baik. Terlebih lagi, kalau misalnya kita melanjutkan kenaikan di sini, oke, kalau misalnya beberapa minggu lagi kita melihat ada kenaikan yang terjadi seperti ini, maka kalau kalian perhatikan secara price action di weekly chart, kita berpotensi gitu ya membentuk double bottom. Oke, double bottomnya di sini, ini adalah neckline-nya. Kita kasih garis dulu neckline di sini. Oke, dan kalau misalnya nih ini benar adalah double bottom, oke, dan kita break di atas area tersebut, maka target teknikalnya itu nyampenya di sekitaran $32.000. Oke. Jadi itu adalah sebuah berita baik gitu ya, dimana kita melihat ada candle weekly kali ini itu terlihat cukup bullish. Oke, dan kita berpotensi membentuk semacam double bottom. Walaupun ini masih prematur ya guys, karena kita belum mendapatkan konfirmasi apa-apa, baru ada satu candle yang menunjukkan bahwa kita mendapatkan bounce yang signifikan. Jadi kita masih perlu menunggu mungkin 1-2 minggu ke depan. Namun so far so good gitu ya. Nah, kita sekarang cek ke time frame yang lebih kecil di 4-hour chart misalnya. Di 4-hour chart tentunya kita melihat Bitcoin itu meneruskan kenaikannya dari yang kemarin kita udah melihat di sekitaran 20 ribuan. Kita break lagi bahkan di atas area 20.800-an tanpa ada kendala guys. Kecuali kalian mungkin lihatnya di 15 minute chart, mungkin kita sedikit kesulitan di sini. Tapi ini hanya bertahan beberapa jam sebelum kemudian kita mampu break lagi di atas. Nah, untuk sementara yang bisa saya lihat terjadi berikutnya di Bitcoin adalah kita akan mendapatkan satu push terakhir gitu ya. Ini adalah opini saya pribadi ya guys, bukan financial advice. Kita akan mendapatkan satu push terakhir kemungkinan untuk ngeretest ke sekitaran area 21.700 sampai 900-an di sekitaran area di sini. Oke, push terakhir. Sebelum pada akhirnya kita akan mendapatkan konsolidasi, oke, atau koreksi menuju ke area support lagi di sekitaran 20.800 saja di sini. Dan itu akan mungkin bertahan selama beberapa hari guys. Oke, yang saya expect terjadi itu kurang lebih mirip-mirip seperti, kita coba cek ya, ada contohnya guys. Nah, modelnya seperti inilah. Yang saya expect terjadi berikutnya itu seperti ini guys. Oke, jadi kita terkonsolidasi selama beberapa, mungkin 2-3 hari sebelum pada akhirnya, kalau misalnya kita tetap mampu maintain di atas area di sini, oke. Jadi simpelnya di 1-hour chart saya expect yang terjadi berikutnya adalah ada push terakhir di sini, kemudian kita konsolidasi selama beberapa hari, dan dari sini kita kemungkinan besar akan meneruskan kenaikannya menuju ke next area major resistance. Yang kalau kita cek di daily chart sebenarnya nggak banyak nih guys. Kalau kita zoom in ke 4-hour chart, mungkin kita bisa ketemu beberapa area. Selain di area di sini, kita akan ketemu lagi nanti di sekitaran area 22.700-an. Oke, kalau ini juga mampu ditembus, ya saya rasa kita akan langsung menuju atau ngeretest lagi high sebelumnya di sekitaran 24 ribuan. Yang kalau itu terjadi, ya kemungkinan besar kita akan membuat wave kedua dari sini guys. Dan tentunya targetnya bisa nyampe-nya ke sekitaran area 28.000 sampai 30.000 yang merupakan area major resistance juga. Kalau di sini mungkin udah resistance-nya di daily chart. Jadi saya rasa simple ya guys untuk hari ini. Yang saya expect berikutnya terjadi adalah sesimpel kita mempunyai push terakhir ke atas gitu ya. Kemudian kita terkonsolidasi sekali lagi. Kemudian dari sana kita baru akan melihat lagi kalau misalnya konsolidasinya terjadi
beberapa hari, ini adalah indikasi baik. Yang nggak pengen kita lihat tentunya adalah kita kemudian breakdown lagi dari sini. Kalau ini yang terjadi, maka senario yang tadi saya sebutkan itu terinvalidasi, guys. Oke? Dan terlebih lagi, kalau misalnya kita terkonsolidasi di sekitaran area di sini, guys. Ini sekali lagi akan membuat kita melihat pattern baru, yaitu adalah sebuah inverse head and shoulder. Ini saya hapus dulu biar lebih jelasnya seperti ini, guys. Ini adalah left shoulder-nya, ini adalah head-nya, dan ini adalah potential right shoulder-nya. Oke, neckline-nya di sekitaran sini. Kalau kita mampu break, kita coba ukur juga kalau misalnya nih, kita asumsikan dia mampu break di atas inverse head and shoulder di sini, dan kita asumsikan ini benar-benar nanti jadi inverse head and shoulder, adalah di sekitaran 24.900 sampai 25.000. Oke, jadi itu adalah target teknikal kalau misalnya kita membuat inverse head and shoulder. Jadi kalau misalnya kalian pengen trade setup ini, mungkin kita masih perlu menunggu beberapa hari berikutnya untuk dia konsolidasi terlebih dahulu, karena kita sudah mendapatkan pump yang lumayan kenceng ya guys. Dari 18.500 kita lihat ada sekitaran pump 16%. Jadi akan sangat make sense kalau kita akan mendapatkan semacam konsolidasi, tapi at least menurut saya kita akan menjemput stop loss dulu di sekitaran sini, baru kita nanti akan drop. Dari sana kita baru akan kembali naik ke atas. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Yang masih nge-hold posisi long-nya ya congratulations gitu ya. Kalian mungkin bisa sedikit demi sedikit menggeser stop loss-nya ke atas untuk maksimalkan profit kalian gitu ya. Kalau ternyata memang skenario kita terinvalidasi gitu ya, kalian masih at least ada profitnya. Jadi kalau bisa kalian udah menggeser stop loss-nya ke profit, bukan lagi entry tapi udah di arah profit. Jadi apapun yang terjadi sekarang di posisi kalian bakalan profit. Pertanyaannya cuma profitnya berapa, sedikit atau banyak. Itu aja. Oke? So, kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.